Berzikir yang banyak, tapi berzikir dengan berjamaah seperti yang dilakukan itu nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala rabbi shrahli sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Para pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah, dzikran katsira, dengan berzikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian bukratan wa asila, di waktu pagi dan sore. Jadi zikir merupakan amaliyah dari NU itu ya. Setiap selesai sholat maktubah pasti itu. Dan di antara ciri khas dari zikirnya orang-orang NU adalah berjamaah. Setiap selesai sholat ataupun istighosa pasti zikir berjamaah. Ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak Rasulullah SAW. Hal ini ditentang oleh orang-orang Wahabi seperti yang dalam video berikut ini. Berzikir yang banyak, tapi berzikir dengan berjamaah seperti yang dilakukan itu nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Padahal zikir ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dan memang sejak zaman Rasulullah zikir itu sudah ada. Bahkan pada suatu ketika ada dua kelompok yang artinya lagi berkumpul-kumpul. Yang satu majelis zikir, yang satu majelis ilmu. Itu dalam masjid itu kemudian Rasulullah hadir di sana. Tapi ternyata Rasulullah memilih pada kelompok yang berkumpul-kumpul itu dan membahas tentang ilmu. Namun Rasulullah tidak melarang suatu kelompok yang mengadakan zikir berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya zikir berjamaah itu takriri, kan begitu. Nah, ini orang-orang Wahabi ini ya selalu berdusta, berbohong kepada umat, bahkan tidak ada dalilnya, tidak dicontohkan oleh Rasul. Saya kira orang seperti ini ya sebelum berdakwah itu tidak punya referensi. Ya, jadi asal nyerocos begitu saja, tidak menggali dulu, hanya setahu dia. Ya. Hanya setahu dia, pokoknya dia tahunya begitu, sudah begitu. Jadi orang yang berzikir itu dikatakan bid'ah lah. Berzikir kepada Allah dibilang masuk neraka. Ini kelompoknya orang-orang yang tidak waras. Ini ada sebuah hadis juga dari Rasulullah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, wa Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abu Sa'id al-Khudri,
annahuma syahida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau berdua itu menyaksikan terhadap Rasulullah. Annahu qol, sesungguhnya Rasulullah itu bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha wa azza wa jalla illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazarat alaihimus sakinah wa dzakarullaha fiman indahu. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, tidaklah duduk suatu kaum kemudian mereka itu berzikir kepada Allah kecuali malaikat itu mengelilingi mereka. Dan orang-orang yang berzikir ini ditutupi oleh rahmah. Artinya mereka itu mendapat kasih sayang Allah. Dan dalam hatinya Allah kasih ketenangannya. Karena ketika berzikir itu nikmat sekali, enak sekali. Dan Allah sebutkan sebutkan orang itu pada makhluk-makhluk ada yang di sisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih. Namun kadang orang-orang Wahabi ini meskipun hadis sahih tidak mau. Artinya kalau bukan Albani yang meriwayatkan hadis ini, yang mensahihkan hadis ini, tetap ditolak, dianggap hadis dhaif ya. An Ibnu Abbas qala inna raf'as sauti bi dzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian ketika berzikir berjamaah itu orang-orang NU biasanya nyaring suaranya ya. Semuanya semangat ya, berzikirnya semangat. Nah, menurut Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya kebiasaan berzikir nyaring ini ketika setelah sholat 5 waktu itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sudah ada. Ini orang-orang di video yang lain gitu. Bukan di videonya Jawas ini. Di videonya yang lain mengatakan bahwasanya zikir berjamaah itu bikin gaduh, mengganggu orang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memang zikir kalau sekiranya mengganggu orang itu haram. Cuman ya kapan waktunya? Kalau orang-orang lagi tidur, di sampingnya banyak orang tidur, zikir nyaring-nyaring, ya haram karena mengganggu. Tapi kalau selesai sholat maktubah, apakah ada orang yang tidur pada saat itu? Kan tidak. Dan kita orang-orang NU itu tahu sudah ada orang tidur apa tidak ya. Apalagi di masjid, masuk di masjid ada orang tidur ketika sholat, kan tidak mungkin. Ya kalau ada mungkin orang ODGJ, orang-orang Wahabi ini sebetulnya ya tidak mau berzikir ya, hanya ngajak orang lain untuk tidak berzikir. Sebetulnya masalah ini sudah cukup simpel ya. Ya kalau tidak mau berzikir ya silakan. Jangan mempengaruhi orang yang zikir, apalagi menjelek-jelekan. An-Nabi Al-Qahri wa ana mujabad da'wati radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatami'u qaumun muslimuna fayad'una ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa istajaballahu du'aahum, rawahu Tabrani. Nah, kemudian juga dikatakan bahwasanya zikir berjamaah itu bid'ah. Tidak ada dalilnya, begitulah.
Ya sebetulnya bukan tidak ada dalilnya, dalilnya banyak, cuman yang bilang tidak ada dalilnya itu karena ustadznya Ustadz Asbun, Ustadz asal bunyi. Pokoknya bisa ngoceh ya sudah ngoceh, tanpa mencari dalil dahulu, atau bahkan berbohong. Ada dibilang tidak ada ya. Jadi ini sabda Rasulullah bahwasanya zikir berjemaah itu juga disunahkan. Ini sabda Rasulullah sudah. Jadi marilah saudara-saudara khususnya salafi yang kalian tidak suka itu ya, jangan mengajak orang lain untuk tidak suka. Silakan kalian itu sendiri, lebih aman. Tidak masalah, beda pendapat tidak masalah. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.